Kebakaran kembali terjadi di Jakarta. Di Muara Baru, ratusan rumah habis terbakar. Dikejar usai pertandingan, wasit balik memukul asisten manajer PSM hingga terjatuh. Pasir pantai dikeruk untuk bandara, ibu-ibu nelayan mengamuk. Di peringatan 6 tahun bom Bali, pemerintah diingatkan soal hukuman mati. Bursa Efek Indonesia rencananya dibuka hari ini, investor diminta tidak panik. Tidak ada pasokan pasca lebaran, minyak tanah langka di Solo, Jawa Tengah. Fernando Alonso kembali sukses di Jepang, Hamilton gagal raih angka. Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda di awal pekan ini, Senin 13 Oktober 2008? Ya, dan pagi ini saya Novarini masih bersama rekan Muhammad Tahir untuk menyapa pagi Anda dengan serangkaian informasi aktual tajam terpercaya dalam Liputan 6 Pagi. Di Liputan 6 Pagi saja ya? Iya, bukan akhir pekan ya akhirnya. Jangan sampai salah, mudah-mudahan. Ya, saudara, selain laporan utama, sejumlah laporan dari dunia hukum dan kriminal nanti akan disampaikan oleh Novarini. Dan juga Liputan 6 Sport akan melengkapi sajian kita untuk Anda pagi ini. Dan segera kita jelang Liputan 6 Pagi untuk Anda selengkapnya. Saudara, informasi pertama untuk Anda, dunia persepakbolaan nasional kembali tercoreng. Pertandingan sepak bola Superliga Indonesia antara kesebelasan PSIS Semarang melawan PSM Makassar yang berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang kembali berakhir dengan ricuh. Asisten manajer PSM Makassar yang akan melakukan protes dan hendak menyerang wasit, kali ini justru dipukul oleh sang wasit hingga terjatuh. Pertandingan PSIS Semarang versus PSM Makassar baru saja usai. Tapi ofisial PSM Makassar langsung memburu wasit. Tapi wasit waspada. Sebelum dipukul, sebuah tinju sang wasit menjatuhkan sang ofisial. Sang wasit pun kemudian dilindungi petugas keamanan. Dan inilah hasil tinju sang wasit. Wajah Faisal Manaing, asisten manajer PSM Makassar, mengeluarkan darah yang cukup banyak. Bahkan saat keluar, ia harus dipapa oleh 2 orang. Kami perlihatkan kembali gambar bagaimana ofisial PSM mengejar wasit Yandri sesaat setelah pertandingan usai. Pekan lalu di stadion ini juga manajer PSIS Semarang Yoyo Sukawi memukul wasit Sumar Joko yang dinilai tidak adil dalam memimpin pertandingan antara PSIS Semarang melawan PSMS Medan. Dalam peristiwa ini PSSI belum memberikan keputusan permanen kepada Yoyo Sukawi. Teguh Hadi Prayitno dan Kuku Ari Wibowo melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ya saudara, pertandingan antara kesebelasan PSM dan PSIS sendiri berakhir dengan angka 1-0 untuk kemenangan PSIS. Jalannya pertandingan, liputannya akan kami siarkan nanti di Liputan 6 Sport setelah pukul 6 nanti. Ya, seperti tadi belajar dari pengalaman, wasit biasa jadi korban, sekarang mereka sudah bersiaga terlebih dahulu ya akhirnya. Kebalikan, tapi apapun itu kekerasan tidak dibenarkan. Betul. Ya, Silakan lanjutkan. laporan selanjutnya akan saya sampaikan ya akhirnya. Ya. Saudara, ratusan ibu-ibu nelayan yang biasa mencari ikan dan kerang di Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara melakukan demo dan memblokir aktivitas pekerja PT Cita Trahindo Pratama, perusahaan yang melakukan pengurukan pasir pantai untuk keperluan Bandara Kuala Namu pengganti Bandara Polonia Medan. Aksi itu dilakukan karena pengurukan pasir pantai menyebabkan para nelayan kehilangan mata pencaharian mereka. Sambil membawa anak-anak mereka, para ibu-ibu nelayan ini mengecam PT Cita Trahindo Pratama, perusahaan yang menjadi tekanan pembangunan Bandara Kuala Namu. Perusahaan ini diberi hak untuk melakukan pengerukan pasir laut berjarak 2 mil dari pantai untuk penimbunan landasan pacu Bandara Kuala Namu. Namun yang terjadi, para pekerja melakukan pengerukan pasir dari bibir pantai, sehingga laut semakin mencorok dan rusaknya biota laut serta abrasi pantai. Para nelayan kehilangan pencarian karena ikan dan kerang sudah sulit didapat, serta mematikan kehidupan para nelayan. Kami dah cukup sabar pertama, Batam udah, Medan udah, mana lagi? Tidak ditangkap orang tu. Jadi macam kami lakukan. Kemarin aja bersama makanan kami tu hanya habis sekolah. Saya tu apa, dari mana? Kalau itu kadang tak bergaji. Para nelayan sudah mengadu ke pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan DPRD setempat, namun hingga kini belum ditanggapi. Demikian Heru Dharma dan Cu Arbianto melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara.
Saudara, untuk mengenang arwah para korban tragedi dalam peristiwa tragedi kemanusiaan bom Bali 1 yang terjadi 6 tahun silam, ratusan peselancar dari berbagai negara menggelar doa bersama dan tabur bunga. Ini berlangsung di Pantai Kuta, Bali. Acara doa ditutup dengan pelepasan burung merpati sebagai simbol perdamaian. Berbagai cara dilakukan untuk memperingati tragedi kemanusiaan bom Bali 1 yang menewaskan 202 orang korban yang berasal dari 22 negara. Ratusan peselancar dari berbagai negara yang sedang berlibur di Bali menggelar acara doa bersama dan tabur bunga di Pantai Kuta. Usai tabur bunga, para peselancar pun terjun ke laut untuk membentuk format lingkaran. Mereka di sana saling bergandengan tangan sebagai simbol persaudaraan tanpa memperdulikan asal negara, agama, dan warna kulit. Acara yang digelar oleh keluarga dan rekan para korban bom Bali dan juga petugas Satgas Pantai Kuta dengan tema Fiddle for Peace ini sebagai bentuk kebersamaan memerangi terorisme. Acara ini ditutup dengan pelepasan burung merpati sebagai simbol menyampaikan perdamaian. Masih berkaitan dengan bom Bali 1, saudara, keluarga korban tragedi bom Bali 1 memperingati tragedi itu dengan bersahaja lewat doa bersama dan tabur bunga. Keluarga korban berharap pemerintah tegas dan tidak lagi menunda eksekusi mati para pelaku, yakni Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas. Keluarga korban dan warga yang bersimpati berdoa bagi arwah para korban bom Bali pertama dengan cara bergantian. Haru menyelimuti peringatan 6 tahun tragedi kemanusiaan tersebut. Sejak pagi hari, keluarga korban, warga, bahkan para turis yang berada di Pantai Kuta menyempatkan diri untuk hadir di depan monumen bom Bali pertama di wilayah Legian Kuta, Bali. Berbeda dengan peringatan bom Bali sebelumnya yang dihadiri banyak pejabat, kali ini acara berlangsung sederhana. Hanya doa bersama di lokasi ledakan bom dan tabur bunga untuk mengenang para korban. Saya hanya ingin Amrozi dan kawan-kawan dieksekusi. Lihat saja 200-an korban tewas. Dan berapa banyak korban seperti saya. Keluarga korban berharap pemerintah dapat menegakkan hukum dengan tak lagi menunda-nunda eksekusi mati pelaku teror. Karena hingga kini Amrozi CS belum juga dieksekusi. Sebelumnya Kejaksaan Agung beberapa kali berjanji akan mengeksekusi Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas, namun selalu ditunda. Kini pemerintah kembali berjanji akan mengeksekusi terpidana mati sebelum akhir tahun ini. Para korban dan keluarganya tentu berharap pemerintah tak sekedar memberi janji kosong, karena tragedi bom Bali pertama telah merenggut lebih dari 200 nyawa. Aris Wicaksono melaporkan dari Kuta, Bali. Beralih ke informasi ekonomi dan bisnis. Saudara, setelah tutup selama 3 hari minggu lalu, Bursa Efek Indonesia direncanakan akan kembali dibuka pada pagi ini. Untuk menghindari jatuhnya kembali indeks, para investor diimbau untuk tidak melakukan panic selling terhadap saham-saham mereka. Anjloknya bursa saham global minggu lalu turut menyeret indeks harga saham Bursa Efek Indonesia turun tajam hingga mengakibatkan penutupan sementara perdagangan mulai hari Rabu hingga Jumat. Otoritas bursa berjanji Senin ini perdagangan akan dibuka kembali dengan resiko apapun. Kalau global anjlok juga, ya seperti saya bilang, Mbak, kita tidak akan menjaga indeks mau turun mau naik kan ya. Nanti kalau juga indeks turun ya memang itulah keinginan pasar. Kepanikan pasar saham dunia akibat krisis keuangan di Amerika Serikat membuat investor berlomba menjual saham mereka agar tak merugi terlalu besar. Hal inilah yang membuat hampir seluruh bursa dunia berada dalam zona merah hingga akhir minggu ini. Namun investor juga harus ingat bahwa kerugian baru benar-benar terjadi apabila mereka melepas saham. Jadi kepanikan justru dapat merugikan investor. Bagi saham-sahamnya yang sudah jatuh terlalu dalam, kalau menurut saya biarkan saja ya. Selama saham-saham itu saham-saham perusahaan yang baik. Toh pada suatu waktu, jangka panjang, saya merasa pasti bahwa harga-harga itu akan kembali. Masalah waktu saja. Indeks saham gabungan Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan cukup dalam. Dari 1.648 pada hari Senin menjadi 1.451 pada hari Rabu atau lebih dari 22%. Hal inilah yang memicu penutupan sementara perdagangan oleh otoritas bursa untuk meredam kepanikan pasar yang berujung pada rontoknya harga saham akibat aksi jual para investor. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.
Saudara, di hari terakhir libur lebaran, arus balik penumpang kereta dari sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat di stasiun Jatinegara Jakarta Timur mulai turun pada Minggu petang. Semua kereta tambahan sudah masuk Jakarta membawa lonjakan jumlah penumpang. Tidak hanya itu, saudara, menyudahi libur panjang lebaran, kawasan wisata Puncak Bogor kembali macet hingga belasan kilometer. Masa lebaran usai, waktunya kembali bekerja. Minggu petang, arus penumpang masuk di stasiun Jatinegara Jakarta mulai landai. Untuk kereta tambahan yang berangkat dari timur ini semuanya sudah masuk. Itu ada 7 kereta api. Kereta api Argonya ada 1, kemudian untuk bisnisnya 1, dan semuanya ini kereta api tambahan untuk ekonomi. Sebelumnya pada Minggu siang, sejumlah kereta yang dipadati penumpang tiba seperti kereta jarak relatif dekat, yakni kereta api Cirebon Express. Kereta Gajayana dari Malang, Jawa Timur juga hampir sama kondisinya. Walau perjalanan relatif jauh, sejumlah penumpang rela berdiri demi mengejar waktu tiba di Jakarta sebelum kembali bekerja Senin pekan ini. Sulit, Pak. Masih penuh ya kerjanya? Masih penuh, malah banyak masih ada bantuan. Nah, Bapak sendiri tadi kenapa milih hari ini pulangnya? Ya karena cari agak longgaran dikit, Pak. Tapi tetap aja penuh? Tetap aja penuh, Pak. Banyak yang berdiri, Pak. Oh. Dalamnya nggak muat, Pak. Nggak muat? Iya. Kira takut jatuh? Ya tahu lah, lebaran ini. Sulit dapat tiket atau gimana tadi? Dapat tiket. Tapi nggak bisa dapat tempat dulu? Iya, nggak bisa masuk. Di penghujung akhir pekan, jalur kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat kembali macet. Kepadatan kendaraan arus balik liburan menuju kota Jakarta mencapai belasan kilometer yang mulai terlihat sejak Riung Gunung hingga ke kawasan Megamendung. Sedangkan arus baliknya lengang. Jalur satu arah kembali diberlakukan karena volume arus kendaraan balik wisata yang cukup padat. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta dan Bogor. Kita bergeser ke Nangro Aceh Darussalam. Di hari kedua kepulangannya ke Aceh, saudara, deklarator Gerakan Aceh Merdeka, Tengku Muhammad Hasan Ditiro Skandar Muda merupakan agenda perdana Hasan Tiro I, yaitu kunjungan ziarahnya diakhiri dengan mengunjungi makam masal korban tsunami. Di makam Sultan Iskandar Muda, Hasan Tiro, sejumlah petinggi GAM dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memanjatkan doa dan salawat kepada mendiang Sultan Iskandar Muda. Setelah itu Hasan Tiro dibawa berziarah ke makam Tengku Syekh Kuala, ulama besar Aceh. Di makam Tengku Abdul Rauf Al-Singkili Tausiah Kuala, Hasan Tiro juga berdoa bagi keselamatan perdamaian di Aceh. Doa yang dipimpin tokoh sekaligus ulama Aceh, Tengku Muhyiddin Wali, juga diikuti oleh petinggi GAM luar dan dalam negeri. Hasan Tiro berada di komplek makam ulama yang selamat dari terjangan tsunami. Belum selesai ziarah di kota Banda Aceh, Hasan Tiro beranjak keluar kota. Kali ini ke kawasan Mere Indrapuri, Aceh Besar, atau sekitar 25 km timur laut Banda Aceh. Tujuannya menjumpai warga di pelosok sekaligus menziarahi makam Tengku Cik Ditiro, pahlawan nasional sekaligus kakek Hasan Ditiro. Kunjungan terakhirnya di hari keduanya di Aceh dilakukan dengan menziarahi kuburan massal korban tsunami di kawasan Ulelu. Di tempat ini, Hasan Tiro juga berdoa bagi kedamaian Aceh dan keterangan arwah korban tsunami. Di masing-masing tempat yang dikunjungi Hasan Tiro, ribuan warga sudah menunggu di lintasan yang dilaluinya. Demikian Mukhtaridun Yakob melaporkan dari Nangro, Aceh Darussalam.